Ada yang bilang perjalanan terbaik itu bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa banyak cerita yang bisa kita bawa pulang dalam waktu yang singkat. Kali ini kami memutuskan buat melarikan diri sejenak, meninggalkan hiruk-pikuk Bandung demi sebuah road trip tipis yang ternyata agak nekat. Tujuan kami adalah jalur Puncak 2, sebuah rute yang menawarkan ketenangan sekaligus tantangan tersembunyi. Misinya ringkas tapi padat. Menaklukkan 4 puncak gunung sekaligus hanya dalam waktu 2 hari. Seperti biasa, perjalanan ini akan dibagi menjadi beberapa episode. Dan di episode pertama ini, kami akan ajak kalian untuk menikmati perjalanan dari Bandung, berburu kuliner legendaris di Cipanas, hingga membelah jalur surgawi Puncak 2 menuju basecamp Gunung Luhur Sukomakmur. Oke, halo sadulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey dan Ini gunung. Nah, pagi yang indah ini atau siang ya, pagi menjelang siang jam 10 lebih 11 menit. Saat ini kita sedang berada di Sandayel, itu di depan ada jam matahari, Kota Baru Parahyangan. Dan ini ada markanya, petunjuk Kota Baru Parahyangan, tol via flyover. Kalau ke kanan Cianjur atau ke tol Purbalenyi juga. Nah, kita akan melakukan perjalanan kemana, Mah? Kita rencananya mau ke Gunung Luhur. Kita mau nyobain mendaki ke Gunung Luhur yang viral itu. Kalian nanti kita coba ke situ Rawa Kembar ya. Nah, ini rame banget nih. Kita sambil jalan pelan-pelan loh, dan ini saya coba nggak akan pakai mic eksternal, tapi langsung dari HP nih, modal HP aja lah. Ini weekend ya. Ini hari Jumat, jadi mau menjelang weekend ini rame nih, pasti macet ini. Tadi estimasi waktu berapa? Tadi Di Gomap coba. Tanpa tol 3 jam 44 menit. 3 jam 44 menit ya. Ya. Nah, ini Kota Baru Parahyangan. Kita akan pelan-pelan melewati, nanti kita lewat Cianjur. Jadi di sini ada 3 jalur menuju ke sana itu. Kemarin lihat di Gomap lewat tol itu muter jelas, dan tadi dilihat itu lebih, selain panjang lebih macet karena weekend ini kayaknya. Udah mulai banyak yang berlibur. Kita jarang-jarang weekend. Cuman ini kebetulan pas ada waktunya ya weekend ini. Ini lewat tol atau tanpa tol? Tanpa tol itu ada Tanpa 3. tol, ya. Ada 3 pilihan nih. Coba dibacain. Yang tanpa tol tuh 3 jam 87 kilo. Ini lewat mana nih di bawah? Kita itu lewat Cianjur, Oh. Cipanas. Terus yang jalur tengah tuh tanpa tol juga 3 jam juga 94 kilo. Kalau lewat tol itu 145 kilo, jauh ya. Ya muter. 3,5 jam. Itu biasanya kalau pas jam-jam tertentu memang lebih cepat ya, karena Tapi memang lebih jauh banget ya. ya jauh karena muter ke Jakarta dulu, ke Bekasi. Dan ini kita masuk ke area Padalarang. Ini di Pertamina ini. Oke. Kira-kira nanti kita kemana aja? Atau kita menemukan kuliner apa di jalan nanti? Wajib tuh kulineran. Wajib lah. Mumpung di luar kan. Ini truk gede-gede di sini. Dan kalau dulur-dulur Bandung, orang Bandung pasti paham di sini banyak bau-bau yang tak sedap. Bukan banyak sih, ada bau yang tak sedap. Itu biasanya ceceran air dari truk sampah itu, Lur. Karena ini kan menuju ke tempat pembuangan akhir. Nah, itu di depan juga tadi ada truk sampah. Ini sekolah-sekolah pada terima rapot. Oh, Jadi rame ya. iya nih. Kita udah lama nggak ambil rapot ya, Pak. Udah pensiun ambil rapot. Soalnya anak kita satu udah kerja, satu kuliah. Ini Padalarang. Lama juga nggak lewat sini. Kita biasanya keluarnya Baros, langsung arah ke timur. Nah, kali ini kita arah ke barat, mencari kitab suci. Dan ini juga jalur menuju ke Gunung Gede, ke Cipanas itu, pasar Cipanas kan itu titik awal masuk ke jalur atau akses jalur Gunung Gede Pangrango. Baik dari Putri atau dari Cibodas. Nah, cuma nanti kita akan melewati dulu karena kita udah saking seringnya ke sana.
Tapi sekarang ditutup kan? Sekarang kayaknya ditutup, ada event itu 1 minggu atau berapa. Kita coba ke Gunung Luhur itu karena ada beberapa dulur-dulur yang meminta atau request untuk review jalur Gunung Luhur, padahal udah banyak yang ya pokoknya kayak pakai versi kita lah. Kalau pendakian di ini Gunung Luhur, kalau perjalanan menuju ke sananya ya ini di ini journey ini, dan nanti kita nggak akan full dari Bandung sini. Nanti yang full kemungkinan saya coba fullkan itu dari Sate Hanjawar kalau nggak salah. Nah itu nanti saya pernah coba sih Sate Hanjawar, kalau istri belum ya, mama belum, kita cobain Hanjawar. Nah ini roti unyil ini kesukaan. Itu yang rasa durian enak banget. Dan di depan ini ada situ Ciburui. Dulu pas peresmian kita sempat review di channel Ini Bandung. Tapi Ini masih, Bandung. masih bagus ya, maksudnya masih Tuh, terjaga. masih terjaga itu, bersih ini. Tuh airnya agak surut, tapi masih ada. Kemarin musim hujan juga belum lama, jadi masih oke. Nanti kalau udah kemarau panjang, nah itu biasanya makin surut, bisa buat main bola itu. Apa? Emang sesurut itu? Ya kan dulu pernah sesurut itu, bisa main bola, emang ada lapangannya juga. Di sini ini polusinya karena banyak banget sini aktivitas pertambangan kayu kalsit itu loh. Gamping kalau kita dulu kapur. Nah kalau masuk sini itu daerah sini tuh nggak pagi, nggak siang, nggak kemarau, nggak hujan, itu banyak polusi udara itu loh. Saya salut kebunnya itu, salut sama orang-orang sini tuh bisa hidup lama itu, maksudnya betah aja. Kalau saya Karena terbiasa. dan karena terpaksa emang Iya. dia mereka di sini tuh. Iya. Nah ini ada tebing 125, salah satu tebing terkenal juga, yang tertinggi juga 125 ini. Kalau kalian suka pendakian pasti tahu lah. Sebut saja si Bung Firsa, Furki, mereka tuh kalau latihan di sini. Wendy Walters, sebelum mereka akan mendaki ke misalnya ke Karten, Piramid, atau ke Gunung Putih bersalju itu kan banyak teknik climbing. Nah mereka latihannya di sini lur. Di depan itu juga ada tebing 90, ada tebing 48, banyak di sini. Dan kita juga pernah di tebing 90-nya men. Iya. Seru itu. Karten, Karang Penganten. Dan itu kalau dari sana kelihatan banget. Jadi siang, sore, malam, kecuali hujan ya, hujan masih agak oke. Polusinya itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau udah di sana, sekarang aja itu kayak tertutup kabut, tapi padahal itu polusi ini kayak gini nih. Gak tahu kalau di kamera nggak kelihatan. Nah ini kita udah mulai masuk di area jalur tengkoraknya lur. Nah ini banyak banget kendaraan besar. Itu ada pabrik itu di depan. Udah polusi pabrik, polusi dari asap kendaraan ya. Double-double. Pokoknya selalu sama orang-orang sini tuh. Padahal tebingnya bagus banget sini. Semoga ada perhatian khusus lah dari pemerintah, karena ini juga dekat dari rumah. Saya juga warga KBB dan suka mendaki gunung juga. Ini tuh potensi wisatanya luar biasa, sejarahnya tuh bagus. Jual cuek-cuek nih, gede-gede nih. Oh iya coba itu Jadi nggak harus ke Muntilan nih. cowet itu. Dan ini nih awal tahun kemarin tuh ada syuting film box office ya Hollywood loh. Masih itu ya. Lisa Blackpink sama siapa sih namanya itu yang aktor laga lah. Itu nanti mungkin tayang sekitar pertengahan tahun ini atau akhir tahun. Namanya apa ya, lupa, nanti kalau saya ini tak tulis. Ini daerah sini tempat syutingnya ini. Itu mungkin momen biar orang lihat, padahal ini bagus itu, sampai dilirik sama film luar loh. Nah, ini kalau dengan mata
kepala asli nih. Itu full debu ini, debu. Pohon-pohonnya tuh kelihatan Lihat kusam. pohonnya itu, ya ampun, kayak ditaburin semen gitu loh. Iya, kusam. Kusam banget loh. Ini mau menjelang kemarau, aduh makin parah. Tambah. Tapi kalau di kamera nggak tahu ini baik-baik saja. Nah ini setelah tadi berkilo-kilo dari Ciburui kita lewat jalan agak panjang terus Cipatat. Nah ini kita sampai di jembatan ini. Ini perbatasan KBB dengan Cianjur loh. Itu bawahnya bagus. Itu yang di sebelah sana ada apa? Bagi jumping. Oh, iya. Itu dulu di situ ada sate itu dulu kita makan di situ. Iya ini ya. Tapi kayak udah Rest area ini Cianjur ini. Oh ini kok. Nah ini kita gini lagi biar kelihatan agak bergoyang-goyang ini. Ini ada berapa yang jualan? Ini sama semua loh jualannya. kita berhenti di situ itu berapa yang jualannya. Tapi rata-rata sama ya. Ya emang semuanya sama. Nah ini Sama itu bakso. sama semua. Ya itulah, sedangkan ada yang di tempat lain baru jualan di jalan itu cuma satu. Ya emang beda sih ya, ini tempat strategis macam kayak tempat wisata. Tapi tetap aja maksudnya intinya itu yang udah ditakar nggak akan tertukar itu. Iya. Di rezeki udah ada yang ngatur, namanya milik nggak akan tukar lah. Dan ini kita udah mulai masuk di Kabupaten Cianjur lur, salah satu kota. Hah? Mana itu? Apa nih? Lampu ya? Kok diantepin? Ini salah satu kota penghasil beras terbaik ya. Beras Cianjur. Emang enak ya? Atau biasa? Tergantung lauknya sih. Tergantung lauknya. Tergantung sama suasananya, sama siapa yang kita makan. Nah pokoknya tergantung semua. Banyak ya, banyak faktor. Tapi ya untuk berasnya sendiri emang oke lah ya, terkenal secara objektif lah. Kalau subjektif kita mah kadang aneh. Kata orang berasnya enak, pakai sambal aja enak ya, enak sih. Cuman lebih enak lagi kalau Ada lauknya. dagingnya, ada rendangnya. Lebih cocok. Oke lur, ini kita terus ya, lanjut terus menuju ke Cianjur. Ini ada Polsek Ciranjang ini. Oh itu rata-rata kenapa ya? Patungnya itu imut-imut. Si mau. Iya itu, kalau itu penter kumbang. Chan kumbang itu bukan, Gahar gitu ya. iya bukannya takut tapi malah ketawa. Pengen ngelus, Pengen ngelus, kadang pengen jiwit, gemes kan. Bukannya gak kereng gitu enggak. Itu sengaja tuh, soalnya banyak yang gitu loh. Kebanyakan ya? Banyak kan, masa sih dari sekian banyak orang di situ, aparat di situ, atau tentara, polisi, nggak ada yang protes misalnya, atau maaf nih selera seninya, masa nggak ada yang bener kritis ini kok kayak gini, kok lucu ini, kok aneh gitu, masa sih nggak ada. Tuh kan, tuh Itu yang jadi maunya itu terluka tuh harga dirinya. Wah, nggak tahu itu apa, itu sengaja atau gimana. Dan akhirnya ini kita sampai di Cianjur loh, di kotanya nih. Di depan ada hutan kota gitu. Ini jam 11.47, berarti jam setengahan sampai sini. Padat sih, rame. Rata-rata sini sejaman lah kalau dulu loh ya. Ini hutan kotanya. Nah ini coba ada tulisannya apa? Ini belah kiri ini hutan kota. Ada Bang Dicipis.
Hutan kota Kabupaten Cianjur. Ya. Iya. Hutan kota kan? Mhm. Nah itu. Di sini malah agak lengang ini Cianjurnya malah. Ya karena ini juga luas, lebar ya. Masih banyak angkot. Kota apa sini? Kota Tauco. Cianjur, ikan bakar Cianjur juga bagus. Padahal Cianjur di gunung kan, maksudnya dataran tinggi. Iya, tapi ikan bakar ya. Ikan bakar Cianjur. Di sini ada pertigaan Tugu Tauco, monumen atau tugu itu. Kita belok ke kanan lur. Itu ada Living Plaza. Kayak bagus bangunannya, baru gitu. Atau dulu nggak ngeh. Ya kita biasanya di sini agak malam. Kayaknya karena dicat ulang nggak sih? Dicat ulang mungkin ya, atau dulu judulnya nggak itu. Itu ada Aibok di sebelah kanan. Ini belok kanan, nanti di depan ada bundaran apa ya? Tugu apa? Itu namanya Gentur gitu. Nah ini di depan ada bundaran apa? Gentur ya? Nggak tahu sih, nggak ada. Nih. City Mall. Oh lampu Gentur ya kan, bener? Lampu Gentur ya kan? Nah ini kita belok ke kanan lur. Kita naik. Wah ini si mall terbesar di Cianjur. Nggak tahu atau memang ini salah satunya mall. Kita ngelewatin ini baru kita naik ke arah Cipanas. Nah kalau lurus ke sana itu ke arah Sukabumi, Pelabuhan Ratu juga. Nah ini kita belok, muter ke sini. Wah ini nanti view Gunung Gede, itu kelihatan itu Gunung Gede sebelah kiri, tapi agak ketutup awan juga. Nah kita nanti ini pokoknya ngikutin ini aja lurus terus sampai ke Cipanas, lewatin Cugenang apa ya? Cigenang apa sih? Cugenang ini lor, yang daerah longsor waktu itu, longsor Cianjur yang viral itu. Ini kita belok ke kanan, ini daerah sini udah kena itu bawahnya kan. Ini ya tapal kuda ini. Tapal kuda itu, tikungan tapal kuda ikonik ini. Nah setelah itu baru yang area longsornya nanti kita lihat. Ya turut berduka, mungkin itu kejadiannya udah lama, tapi dampaknya sampai saat ini bisa saja masih terasa, terutama yang luka trauma itu. Nah ini, dari sini ini Cianjur. Itu sampai putus total itu. Saat yang kafe itu ya habis ya. Yang sebelahnya warung Sinta itu, warung sate. Nyaris. Nah, ini di depan ini. Sebelah kiri itu dulu ada warung sate Sinta gitu. Apakah itu yang kena warung satenya Manda ya? Wah itu ada truk semen sama ini pasir. Oh satu paket ini mau bikin. Aneka Bolu. Oke. Hati-hati rawan pohon tumbang lur di sini nih, sebelah kanan ini. Area longsornya sekarang udah dibikin, udah itu kayak pondasi batu, dikasih kawat. Dan ini sebelah kiri ini yang habis. Sebelah kanan malah jadi tempat wisata sekarang. Jadi ada tulisannya
Cianjur Barat. Bangkit. Bangkit, Cianjur Bangkit. Nah, di sini nih, Lur. Ini bisa jadi buat rest area kayaknya. Di balik indahnya aspal yang membawa kami membelah jalur ini, ada sudut jalan yang memaksa kami untuk menepikan ego, menurunkan kecepatan, dan tertunduk dalam diam. Kita sedang melintasi kawasan Cugenang, Cianjur, tempat di mana waktu seolah dipaksa berhenti pada Senin siang, 21 November 2022. Guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 saat itu meruntuhkan perbukitan, memicu longsoran tanah masif yang seketika menimbun rumah, kendaraan, dan impian-impian di bawahnya. Tragedi memilukan ini mencatat duka yang teramat dalam, merenggut lebih dari 330 korban jiwa menurut data BNPB, di mana banyak diantaranya adalah anak-anak yang tengah menuntut ilmu. Kini alam mungkin perlahan mulai menutup bekas lukanya dengan hamparan rumput hijau. Namun bagi mereka yang ditinggalkan, ruang rindu itu tak akan pernah benar-benar pulih. Saat roda kami bergulir pelan melewati titik ini, doa terbaik kami panjatkan. Semoga seluruh korban yang berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa didekap ketabahan yang tak bertepi. Meninggalkan duka di Cugenang, roda kami terus bergulir menanjak, membelah udara yang perlahan berubah jadi dingin menusuk kulit. Kita sudah memasuki kawasan Cipanas. Kalau bicara soal kuliner di jalur ini, biasanya ingatan dan setir kami secara otomatis bakal mengarah ke satu tempat yang sudah jadi langganan tetap, Sate Marangi Sari Asih. Tempat di mana potongan daging sapi berlumur bumbu ketumbar dan ketan bakarnya selalu berhasil bikin kangen. Tapi perjalanan kali ini, kami memutuskan buat menantang rasa penasaran di tempat kuliner lain yang namanya nggak kalah harum dan legendaris di telinga para pemburu kuliner jalur puncak, yaitu sate kambing Hanjawar. Nah ini nih, Sate Marangi Sari Asih ini. Wah, rame. Jam makan siang soalnya. Ini sebelahnya ada Alam Sunda. Alam Sunda ini oke nih, Lor, karena dia berani di keremesannya ya. Ini nggak kecil ya. Ternyata sebelahnya ada Alam Sunda. Itu keremesannya berani banget, jadi itu yang menarik banyak orang. Padahal kalau modal keremesan kan gak gede ya. Enggak lah. Modal tepung yang air. Maksudnya kalau untuk satu porsi gitu taburin 5.000 itu nggak sampai kan ya. Enggak. Hah? Sebut aja 5.000 ayam, nah, taburin 5.000 aja ditambahin ke ini nggak seberapa kan, kalau orang makan tambah 5.000. Tapi nikmatnya itu Tapi tambah. itu yang benar, yang kesan pertama pas ini kremesannya mantep ini. Nah ini kita udah di Jalan Raya Cipanas, Lur. Di depan itu nanti ada pasar. Nah ini kalau kita ke Gunung Gede via Putri itu bisa belok ke kiri sini. Di depan sana juga dulu kita pernah review juga, review full tuh dari Putri, malah dari base camp turun sampai depan sana tadi. Nanti bukan tadi. Nah ini ada ayam goreng Cipanas Indah. Waktu itu kita nyoba warung sate sebelah kanan ini, warung sate Sinta ini. Tuh dia, warung sate Sinta waktu mau ke Gunung Gede. Jalan-jalan gabut. Nah, ini cukup lengang, ini asik nih. Besok ini udah rame banget ini weekend. Tapi ya nggak tahu juga sekarang, nggak terlalu banyak kesini. Sekarang kan orang Jakarta banyak ke Jawa Tengah, Jawa Timur karena ada tol, jadi enak. Ini cukup lengang. Dan rata-rata kalau kesini emang nyarinya tempat dingin, wisata, apalagi sekarang wisata alam, trekking, hiking, naik gunung itu makin populer ya. Lagi naik daun. Naik daun, karena memang kesehatan mental, kesehatan fisik itu makin penting, Lur. Kebutuhan jiwa itu, naik gunung itu nggak cuma fisik yang diajari, yang diperbaiki, tapi mentalnya juga, jiwanya juga. Terutama yang suka ketenangan loh ya. Kalau yang rame-rame, biasanya kalau rame-rame itu sukacitanya itu melimpah, bahagianya. Nah itu yang bikin
kita makin sehat mentalnya. Ya, ini lengang loh ini hitungannya. Wah, ini kalau pas pagi sejuknya enak. Malam ya dingin. Istana Ayam Geprek lho, ini ada Istana Presiden ini kalau nggak salah ya. Ada tulisannya nggak? Ini dia sebelah kiri ini Istana Cipanas ya. Istana Cipanas ya, istana kan buat presiden. Ini kita masih sekitar 11 menitan lah sampai sate Hanjawar. Nanti kita istirahat makan di situ lur. Nah ini Istana Cipanas. Ada Pasar Cipanas. Nah ini kalau ke Putri itu biasanya teman-teman pendaki nyari angkotnya dari sini. Atau ojek juga bisa. Itu banyak yang mau mendaki itu, lihat itu ada bawa carrier itu. Dia datang sekarang. Nah ini kita ambil yang sini, yang tengah ini. Kalau yang sebelah kiri itu bisa kesendat sama angkot ngetem, tapi kayaknya nggak terlalu banyak sekarang. Waktu itu pernah, bisa lama itu loh kalau stuck di sini. Ini mah kosong lowong itu enak. Di sebelah kiri itu. Nah, ini kita lewat sini nih. Oh itu kosong ngomplong masih aman. Biasanya kalau pas tumplek itu banyak di situ. Pagi ya, jam-jam sibuk. Wah, ngetem itu, kita bisa stuck di sini bisa sejam 2 jam, repot. Ini titik keramaiannya ini Cipanas. Air panas, Cipanas itu air panas karena di sini juga ya dari Gunung Gede Pangrango itu sumber panasnya yang saat ini lagi viral mau dibikin geotermal itu. Proyek panas bumi. Ini ada RSUD Cimacan. Nah, patokannya ini nih kalau mau ke Gunung Gede Pangrango lewat Cibodasnya. Itu ada tulisannya itu. Ada markanya. Gunung Gede Pangrango kiri itu. Nah, ini dia. Dulu ingat di sebelah sini ada Alfamart. Kita belanja dulu logistik di sini. Baru depannya dia ada pertigaan ini. Ini kalau ke Gede Pangrango lewat Cibodas ini loh jalannya. Aksesnya sebelah kiri itu. Kita masih lurus ya. Menuju ke Sate Hanjawar. Nanti dari situ kita fullkan menuju ke Gunung Luhur. Baru nanti Gunung Luhur sampai ke Siturawa Kembar. Nah ini nanti kita lihat. Kayaknya sih kita ke Rawa Kembar kalau udah jam segini. Tadinya kalau sebelum jam 12 atau masih agak pagi kita ke Gunung Luhur dulu. Nggak apa-apa lah, besok kalau hari Minggu juga rame juga. Kan cuma TikTok dan nggak terlalu berat. Jadi ya masih aman. Dan ini dia, kita belok ke kanan lur. Arah ke Taman Bunga Nusantara itu nanti. Ke Puncak 2 kalau nggak salah ya. Itu baru pertama kali nanti kita lewat ke situ dan kita siap-siap belok ke kanan. Pas ini jam makan siang, pas perut lapar. Mana? Ini nih. Kita belok ke kanan pelan-pelan. Selamat datang di Yon Armet. Masa kiri. Nah ini Hanjawar, daerah Hanjawar. Hanjawar itu tempat ini, areanya sini. Sebelah kanan ya? Ya itu Sate Hanjawar. Parkirannya memang waktu itu agak sempit sih pinggir jalan. Oh ini Oh itu ada parkir Hanjawarnya ada. Dulu di pinggir jalan gitu. Ini satenya kecil nih. Kecil. Tapi ini parkir Hanjawarnya dari sini lor. Wih, mobil 10.000 dong. Parkir mobil 10.000. ya, motor 5.000. Wih, 10.000 udah bisa buat makan itu, buat makan warteg tuh. Nasi Padang juga ada paket 10.000. Ke 10.000 ada ya. Waduh.
Inilah Jawa Barat, jangan kaget. Nah ini lur, kita di parkiran Hanjawar. Sempit sih, tapi cukup. Daripada waktu itu kita di pinggir jalan malah power. Yang luar biasanya di sini parkir mobil 10.000 ya. Itu tidak ada tulisannya. Jadi jangan kaget. Untuk motor 5.000. Jadi kalau mobil sendiri udah bisa buat beli nasi Padang yang paket 10 ribuan. Begitu sampai di area parkir, suasananya sudah kelihatan padat. Kami harus jalan kaki sedikit menuju rumah makan yang siang itu betul-betul penuh sesak karena memang pas banget masuk jam makan siang. Tapi jujur, rintangan terberatnya bukan ramainya orang, melainkan kepulan asap di bagian depan rumah makan ini. Sambutan aroma sate kambing yang dibakar di atas arang langsung menyerang penciuman, bikin kampung tengah alias perut kami makin keroncongan dan benar-benar nggak sabar buat mencicipi. Dan benar saja, nasib perut lapar harus diuji dulu. Kami kebagian waiting list. Yang ngantri waiting listnya. Ini jam makan siang soalnya jam 12.54. Ini bisa pesan dulu nih. Sambil nunggu waiting list. Ini nggak ada daftar harganya ya? Setelah menunggu lumayan lama dengan sabar, sembari memandangi meja orang lain, akhirnya nama kami dipanggil dan sate legendaris ini resmi mendarat di meja. Dan begitu suapan pertama masuk, wah, semua waktu tunggu tadi langsung terbayar tuntas. Sate Hanjawar ini ternyata beneran punya magisnya sendiri. Kelebihan utamanya jelas ada pada tekstur dagingnya. Potongannya tergolong besar dan tebal, tapi pas digigit sama sekali nggak ada perlawanan. Empuk banget, juicy, dan yang paling juara, bersih dari bau perengus khas kambing yang sering ditakuti orang. Lalu yang bikin sate ini makin sempurna di lidah kami adalah sambal kacangnya. Teksturnya tipe yang halus, kental dengan keseimbangan rasa manis gurih yang pas banget. Begitu sate yang gurih dicocol ke sambal kacang, lalu ditambah sedikit irisan bawang merah dan cabai rawit, kombinasi rasanya langsung meledak di mulut. Hangat, pedas, manis, dan gurih berpadu jadi satu. Ini dari Sate Hanjawar, di parkiran Sate Hanjawar. Kita coba akan review full jalur. Dan itunya kita pakai GoPro, semoga gak terlalu panas. Karena ini panas tapi memang sejuk. Ini dari area parkir Hanjawar. Punten, namanya. Mantap. Nah, ini kalau parkir di sebelah kiri sini kayaknya nggak 10.000 kayaknya. Nggak bayar mungkin. Pura-pura aja nih jualan di warungnya ini. Jadi parkiran Hanjawar itu 10.000 loh. Mungkin kalau yang orang riding biasa ketemu nasi Padang paket 10.000 ya lumayan itu. Dan ini saya pakai ini karena buat ngerekam, terpisah buat yang GoPro di depan itu. Ini kita akan menuju ke Gunung Luhur, Mas. Basecamp Gunung Luhur ya. Berapa? 12 kilo 35 menit. Antara berliku-liku soalnya setengah jam kayak hidup kita. Ya kayak hidup kalian juga kan. Oke. Ini saya akan coba review secara full, kira-kira jalannya seperti apa. Saya baru pertama kali sering dengar namanya Jonggol, Puncak 2 juga. Apakah ini? Nah, oke lor, punten, barusan agak ada error. Itu kita pakai kamera yang depan ini ternyata error kayaknya gara-gara tadi gerunjal-gerunjal itu, jadi ini keteken. Jadi pakai mountingnya itu kegeser terus dia keteken. Jadi error 122 file itu. Cuman setengah detik, 1 detik. Oke, kalau yang di itu mah lurus terus. Itu nyala, kita lanjut lagi. Ini lurus ya. Ini ada pertigaan kecil ini. Itu puncak kanan ke kanan. Kalau ini Curug Pamungkas, Villa Kayangan, ini Curug Ciherang ini. Nah, ini kita lurus ke sini, Lur. Jalannya kecil, oi. Dan ini rame, padat. Udah weekend.
Tapi bagus sih, mulus jalannya. Oh, ini udah nggak ada bahu jalan, nggak ada trotoar juga. Ini mepet di rumah warga. Warung juga kalau beli ya agak repot ini. Parkir aja, motor aja repot, apalagi mobil. Macet. Nah, oke, kita lurus. Terus ngikutin ini masih sekitar 11 kilo atau 30 menit. Semoga nggak ada polisi tidur dan nggak error lagi. Jadi tadi kita banyak yang ngomongnya ke ini mah, ke skip ya. Jadi punten ini lur, sambil ngobrol lagi saya ulangin lagi. Jadi tadi kita dari Sate Hanjawar, kita makan siang di situ, rame. Untuk satu porsi tadi berapa mah? Tadi satu porsi satenya itu 65.000, standar lah ya. Terus satu porsi tongseng ayam itu 55.000. Tadi plus 2 nasi, 1 es teh itu habisnya 146. 146. Kalau satenya sih wajar sih ya, oke ya. Iya. Sate kambingnya juga rasanya juga mantap, enak. Dari aroma pertamanya itu nggak perengus juga. Khas kambingnya mantep lah, mirip-mirip balipul yang di Guci itu. Ya. Tapi ini malah lebih agak gede dikit ya daripada yang di Guci. Kalau Guci itu memang Emang kecil-kecil. sih kecil itu. Tapi tadi juga ada yang alotnya juga sih. Yang terakhir dapat berapa potong, 2-3 alot lah Pak. Kan lumayan itu 3 itu berarti satu tusuk lebih. 5.500 satu tusuknya. Berarti satu potongnya 2.000-an sekian ya. Ini mana lurus ya? Masih. Ikutin ini banyak percabangan soalnya. Oh, ini saya harus sering-sering lihat kamera, takutnya error lagi. Tadi baru ngeh, kedap-kedip ternyata error. Dihapus langsung 122. Ini ada yang berhenti aja, udah kerasa sempitnya. Pelan ya, ntar Pak, awas dulu. Harus full sabar. Ya sini. Rame warung juga, jajanan. Terus tadi kalau tongsengnya tongseng ayam gitu ya? Tadi tuh ya kita pesan tongseng ayam, dan tuh ayamnya tuh dia pakai yang dada ayam. Jadi itu satu mangkok tuh padat ya isiannya. Kolnya tuh cuman sedikit lah. Biasanya kan banyak kol, ini banyak dagingnya. Tapi dada ayam, jadi keset gitu ya. Bagi yang suka dada ya enak. Tadi nggak habis juga, saya juga kenyang. Kekenyangan. Kenyangnya sisa dikit. Jarang saya sisa makanan. Tapi tadi juga soalnya nasinya juga, ya mama juga kalau makan kan dikit. Iya Pak, kita kan seharusnya ini dalam masa-masa diet ya. Seharusnya. Dan ternyata diet kita gagal. Jadi kemana nih? Ini masih ke sana. Sana Pak. Kanan. Ini Tiris Pisan Village. Nah ini ke kanan lur. Hati-hati. Jadi kita tetap pakai Google Map. Saya akan tunjukkan untuk situasi kondisi penampakannya. Kalau kesini tetap ya Google Map buat navigasi, buat panduannya. Ini agak menanjak, asik, jalannya agak rusak sebelah kiri, dan ini nggak terlalu macet. Dan ini view-nya oke sih, tapi emang terik ini jadi kayak agak berkabut, kabut panas. Jadi overall Sate Hanjawar oke mah? Oke ya? Oke. Walaupun agak ngantri tadi ya. Ya karena itu juga Jam makan siang. jam makan siang, tadi ngantri banyak, dan kita Dan ini sempat weekend juga. Itu ada warung yang buat riding, touring. Nah ini kita akan menuju ke Gunung Luhur lur. Baru nanti ke situ Rawa Kembar. Kita dari area arah Cipanas ya. Saya jadi agak bingung rancu. Tadi apa yang keskip juga. Karena ini untuk 2 video konten ya. Tapi terutama buat ini journey sih. Buat dulu-dulu yang suka perjalanan, kita review. Biar nanti kalau mau kesini nggak bingung.
Ini ke sini mana? Ini apa ini? Kok ada tempat wisata ini? Masih tempat parkiran. Apa itu Mas sebelah kiri? Oh, nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya? Buat nongkrong doang nih, istirahat ya, kayak tempat istirahat doang. Basuh-basuh. Itu dari mana ya? Dari sana. Ini kok kita masuk ke jalan apa ini? Jalan beton lagi bagus Jauh lebih bagus daripada yang tadi. Oke, sekitar 26 menit. Makanya saya berani fullkan. Ini kalau malam mesti hati-hati juga ini kalau gelap. Ini bahu jalannya pepet pisangnya Terus ini pinggirnya juga lumayan dalam. dalam. Kalau terperosok gitu ya lumayan susah. Motor mah bisa diangkat ya? Mobil juga diangkat bisa. Iya diangkat. Waktu itu video siapa sih pinggir saya kulin tuh, yang mobilnya dia masuk ke selokan diangkat. Ini asik ini kalau buat riding memang. Dan ini perkebunannya di atas tuh kebun apa itu sayur ya. Hati-hati juga ini rawan longsor itu. Di depan ada Camp David Resort. Di mana ya? Kok kayak nggak kelihatan dari sini. Dan ini bener jalannya asik ini. Tapi ini selokannya tinggi-tinggi, mesti hati-hati lor. Ini masih terik, jadi AC-nya kita pakai AC. Mungkin kalau pagi hari sama sore ya, apalagi malam, nggak perlu pakai AC, masih oke nih. Ini di sini banyak villa pasti, banyak tempat wisata juga. Ini baru pertama kali saya lewat sini lor. Nggak tahu ini kalau terus lagi tembusnya kemana-mana juga. Jarang-jarang kita riding atau keliling journey ke sini nih, arah barat dari Bandung. Tuh mobil dia. Ini view-nya dari sebelah kanan. Lumayan sih, dari tadi kita makan juga jangan terlalu kenyang-kenyang banget sih. Kita nanti kalau mau trekking nggak tahu kalau harusnya sih atau Pakuan. Kalau pas pertama-tama gini dapat apa aja nggak apa-apa. Dapat tembok. Kalau tembok bukannya enggak ya. Semoga kalau dari perkiraan cuaca sih nggak hujan. Ini udah berapa hari juga nggak hujan di Bandung ya, tapi nggak tahu kalau di sini. Tapi di sini juga dari perkiraan cuaca oke. Ya mungkin kabut itu aja. Nah ini ada pertigaan ini, mesti pelan-pelan. Belok ke kanan kita. Oh iya, jalannya emang gitu. Cuman kalau di Google Map kan nggak kelihatan ini. Kayaknya sama, ya jelas kalau kita milih gini ya. Beli kalau Google Map, terus ada pilihan opsionalnya kayak gitu. Itu memang biasanya paling deket, tapi ya kita juga lihat juga dari awalannya aja udah seperti apa. Yang mending agak menjauh tapi jalannya jalan gini mantap gede gini loh, daripada jalan pintas. Memang mungkin lebih pendek tapi aslinya gerujal-gerujal lewat kampung macet. Itu yang repot, tahu-tahu kesasar. Nah itulah yang sering disasarin sama istilahnya di Google Map, disasarin sama Google Map ya seperti itu. Terbaliknya susah. Jadi kalau mobilnya full terus dapat jalannya yang tanjakan, tikungan tajam, jalannya ternyata makadam. Nah ini kadang kan jalan seperti itu nggak terdetek sama Google Map. Jalan makadam rusak batu-batuan gitu kan. Kayak waktu itu yang di Ujung Genteng pernah gitu, itu parah. Dulu yang pernah main ke sana dari Ujung Genteng ke Ciloto itu ada satu jalur pintas lebih pendek tapi jalannya ambiar. Itu repot itu.
Itu ada bubur ayam. Ciu. Ini agak menyempit dikit, tapi tetap asyik. View-nya masih belum terbuka sebelah sana. Ini kayaknya jalannya belum terlalu lama ini, mungkin baru setahun 2 tahun mungkin. Masih mulus masih oke. Tuh, banyak yang loh, ini belok ke mana? Kiri lah ya. Itu ada yang habis pulang trekking kayaknya itu dari Gunung Luhur. Wah, ini nanjak. Itu di belakang, oh itu Pajero bawa kasur busa 3. Kurang tahu para runter ini daerah mana, warga mana. Daerah apa ini? Bubur ayam. Pokoknya anak-anak kecil itu mesti hati-hati loh. Jangan ngebut-ngebut, terutama kalau mobil dan motor juga. Ah, ini apa ini? Tempat parkiran apa ini? Lapangan. Wih, ada apa itu? Masih lama lah. Oh iya, iya. Tapi itu apa itu? Lagi ada acara apa itu di lapangan? Ini kita masih ngikutin jalan beton, tapi di depan udah habis ini, agak bocel-bocel. Tapi udah terlihat itu view-nya, landscape-nya oke. Jadi kalau pas musim hujan itu atau musim hujan hijaunya mantep. Tuh banyak yang baru pulang dari sana, dari trekking juga. Nah ini kalau ini betonan agak lama, ini udah kelihatan agak rusak-rusak kan, beda kan sama yang tadi. Kalau tadi kayaknya baru setahun 2 tahun mungkin. Ini kalau papasan masih bisa sih, masih bisa nggak ngegas. Ya semoga dia karena apa di luar trekking. Tahu sekarang elektrik apa kamera HP juga nih. Kalau HP kena LED saber itu karena panas juga. Kalau GoPro takutnya nanti error atau filenya hangus atau repot. Makin kesini makin kesana ini ketahanan barang elektronik mungkin ini dulur-dulur makin merasakan juga merasakan. Jadi kita mesti wise, bijak, dan jeli gitu seperlunya. Tapi ini udaranya emang dingin, cuman emang triknya ya semoga aja nggak terlalu panas itu. Jadi jalannya, tapi sejauh ini belum ada yang parah-parah banget, masih manusiawi, jalannya masih oke. Mobil masih belum ngeluh. Nah, yang ngeluh kan supirnya sama penumpangnya. Ini kok abrutan. Ya ini ketemu lagi beton yang agak mulus, tapi bukan baru sih. Itu desa apa itu? Saya nggak bisa baca. Kampung Sindang Sari kah? Sepintas ya. Pak sopir harus fokus di jalan ini, lihat. Ini kalau offset dikit repot tinggi bawahnya. Itu ini ketinggian berapa ya? Ketinggiannya udah 1100 loh, udah hampir 1200, malah 1180 di sini. Ini udah kayak di Sembalun, udah kayak di Ciwidey. Ini harusnya dingin banget kalau kemarin. Tapi emang nggak tahu di luar. Tapi di luar ini suhunya di sekitar 25, mungkin karena teriknya ini jadi kayak kita rasanya panas.
Dan ini kita ngadep ke sana ke matahari, jadi semoga nggak silau loh. Ada motor bis. Para runten. Itu di atas itu yang sejuk tuh. Lalu kabur. Ini banyak adik-adik. Gak apa-apa, jangan terlalu lebay klakson, tapi emang butuh juga klakson. Tuh rumahnya, parkirannya langsung di pinggir gitu kan, repot. Cuanki Prasmanan, oh itu jualan lagi. Parkirnya juga agak susah. Harus modal lahan lagi tuh. Padahal ini view-nya sebelah kanan agak terbuka. Oh ini udah mulai tertutup kita di sini. Maka gini nih, lagi pacaran kan takutnya kalau lagi terbuai di jalan goyang-goyang, gial-gial gitu, jadi nggak ngeh di belakang ada mobil. Nanti kalau singgolan kita yang salah, mobil yang salah. Biasanya kan gitu. Ya, sayuran. Nah ini naik turun, itu view-nya oke nih sebelah kanan. Dan itu di atas perbukitannya, ya mungkin salah satunya Gunung Luhur itu. Ya karena memang makin kesini wisata mendaki itu makin populer, jadi ya ada kuduan kecil aja udah buka wisata tempat jalur pendakian, cuman jadi duit. Penting ada view, terus bahkan pendek juga ya, malah laku. Karena buat opsional para pendaki pecinta alam. Nggak semua pecinta alam juga sih, pendaki belum tentu pecinta alam. Asik. Nah ini pas gak kena sinar matahari langsung ya, aduh enak. Nah ini pak, landscape-nya sebelah kanan itu oke juga. Itu perkebunan di sebelah kiri itu nggak ada ketahanannya, kalau hujannya terus menerus bisa longsor juga tuh. Tapi yang di atas mungkin itu ya Gunung Luhur salah satunya. Atau masih berapa kilo? 3 kilo ya, udah deket sih. Mungkin itu juga. Tapi di atas oke lah, itu lebat, itu vegetasinya, hutan itunya. Kayaknya itu mah ada di sana. Ini nih. Besok rame ini, hari Sabtu besok. Sabtu Minggu, dan ini kita nekat weekend. Ya udah, kalau misalnya besok macet ya pasrah terima aja. Oh ya nak, kebetulan kita punya waktu ya pas nyantai di weekend ini sih. Biasanya kita nyarinya di weekday. Dan ini karena ini kita boleh dibilang nggak terlalu jauh dari Bandung. Dan ini baru pertama kali, jadi kita cobain. Nanti kita lihat kesan pertama gimana. Kalau memang enak, mungkin nanti suatu saat kesini lagi. Ini kita juga akan coba TikTok beberapa gunung. Namanya sih gunung, tapi beberapa nyebutnya mirip kayak bukit. Nah itu ada penjelasannya sendiri. Itu nanti di channel ini gunung. Jelaskan. Ini kita mulai dapat view bagus, sebelah kanan keren. Tapi ini kan karena apa, kayak kabut, ini kabut kemarau ini, ya kan? Jadi kayak ngeblur gitu lah. Kabut tipis gitu. Udah dingin ini, enak ini, makanya harus ngerasain pas pagi-pagi sama sore. Dapat shadow-nya itu, golden hours-nya itu. Tapi yang jelas jauh ini jalannya oke lor. Nggak ya ada yang tanjakan ekstrim parah, nggak ada. Wah.
Sang. Tuh di depan itu gunungnya beneran, Gunung Luhur. Karena kalau dilihat dari peta memang agak ke sini dia, dari jalan sebelah kiri. Nah, 2 kilo, sekitar 2 kilo lagi. Wah, lupa harusnya tadi rekam layar itu enak itu. Waktu itu ada yang pernah nanyain gimana caranya. Ya itu tinggal rekam layar, tempelin aja. Tapi setidaknya kan orang kalau nonton juga enak. Bukan begitu, Lur? Oh, tapi di GoPro itu sebenarnya ada ya. Coba nanti kalau ini. Itu ada fiturnya. Jadi ditampilin tapi nggak sedetail kayak GoMap. Ini jembatan rusaknya. Tapi ya enggak ini. Waseba Pak Ede. Warung serba ada. Pak Ede apa Pak Ede? Oke nih, jalannya nggak terlalu banyak lewat pemukiman. Mungkin beda kalau yang waktu saya lihat di YouTube, mungkin dari arah Jonggol sana ya. Jadi itu memang banyak lewat pemukiman. Kalau ini lebih banyak view landscape terbuka. Ini bentar lagi sampai. Di GoMap itu indikatornya oranye itu apa ini? Biasanya parkir mobil ya. Parkiran mobil. Jajar. Nah ini kan jadi kayak beda kan lah, sejuk gini kan kalau nggak kena matahari langsung dingin. Wow, nah ini asik ini suasananya. Pan kelihatan pohonnya, kalau dia udah lihat ada pohon-pohon di atasnya nih, sen lebih safety juga daripada yang gundul kan, perkebunan sayuran gitu, nggak gigit kan tanahnya. Kalau ini kan wah. Oke, ini ya ini basecamp Gunung Luhur. Ini agak naik. Wah, basecamp Gunung Luhur. Basecamp Gunung Luhur kah? Kok jalannya kayak gini langsung? Bukan jalan ke sana ya? Tapi emang benar sini kan? Iya benar sini. Oh ini indikatornya oranye itu kayaknya jalannya gurjal-gurjal gini ya. Jadi memang pelan lah. Jadi untuk speednya pada pelan-pelan ya. Oranye bukan berarti ada kendaraan, tapi karena memang jalannya mengharuskan kita ke pelan seperti ini. Hortensia. Ini jalannya enggak rusak ya? Kenapa nggak dibagusin kayak gitu ya? Dan jalannya cuma lewat sini juga ya? Tadi kan nggak bisa kalau yang atas. Jalan kecil itu jalan. Enggak ya kan, ada yang lewat sana. Yang dari Jakarta lewat sana. Kalian dari Cipanas. Jadi 800 meter atau sekitar 4 menit. Punten ini ada yang lelayu. Ada yang meninggal. Wow, ada truk. Ini kayaknya yang trekking juga di sini, parkiran di sini banyak tuh. Itu ada truk sana, dia yang ngalah. Kita ada banyak soalnya. Di depan ada satu, di belakang kita juga ada beberapa mobil. Ya bener, kita ke Rawa Kembar dulu aja. Besok sekalian pulang ke sini. Gunung Luhurnya besok aja. Karena kalau TikTok Gunung Luhur sekarang juga agak mah. Camping juga kan kita nggak bawa setelan camping kan. Jalannya rusak parah ini. Udah di sekitar base camp padahal ya, malah kenapa nggak dibenerin ya, nggak dibagusin nih. Maksudnya di deket titik wisata gitu loh. Mungkin ada kerjasama atau gimana nanti dari uang retribusi pendakian gitu kan buat daerah. Soalnya 600 meter ini.
Ya itu cuman itu aja, dikit itu. Parah pisan. Ya masih, tapi untuk mobil pendek gini juga masih oke. Cuman ya seperti inilah. Oh ini view-nya bagus, ini SD apa ini? Masih bisa milih jalan. Di depan itu Ayla malah. Lebih pendek. Kalau di belakang Fortuner tinggi 4x4 lagi aman. Ini kita pakai gigi 2 masih, oh gigi 1 deh. Gigi 1 dari tadi karena pelan-pelan dan gerujal-gerujal acuruk-acurkan gitu. Pakai AC ya. Sih aman, mantap. Nah, ini bagus ini di sini. Oh, mungkin radius 500 meteran mah yang bagus. Tapi itu nyempil dikit sih ya. Sana bagus, terus di sini bagus. Cuman itu aja tadi berapa meter itu. Sayang. Nah, ini kan tipis. Wis, dari papasan hati-hati. Tapi emang ini betonannya, cor-corannya kayak baru ini. Belum lama. Nah, itu depan itu base campnya. Ini padahal area perkampungan tuh luas gitu loh ya. Cuman kalau di jalan jadi kayak mepetnya malah di jalan kayak gini. Mepet jalan. Itu mah base campnya. Nah ini lur, kita udah sampai di base camp Gunung Luhur ya. Nanti kita coba berhenti di mana ya, di rest area kah? Ini dia, kita udah sampai di base camp Gunung Luhur. Itu di rest area 99, di situ base campnya. Sebelah mana ya? Ini base campnya. Rest areanya itu yang tadi sebelah kanan. Base camp Gunung Luhur di sini lur. Selamat datang di pendakian Gunung Luhur. Besok kita ke sini. Oke lur, kita udah sampai di sini ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Nanti kita lanjut lagi menuju ke Rawa Kembar dari sini. Kita mau dulu di sini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video ini curi berikutnya. Uhuy.